Halo kawan-kawan semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rangga Hadiwijaya, Yulan Aisyah Manalu, Tanya Ananda Safira, Putri Koirun Nisa Harahap, dan saya sendiri Martin Yosef Lewan akan mempresentasikan hasil video kami, yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Baik, kami akan memulainya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah kebaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Contoh perusahaan yang membuang limbah sembarangan pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, dan demikian sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini dapat bertanggung jawab tentang kebersihan, kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, dan partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungan dan sebagainya. Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa organisasi bertanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model pemegang saham atau shareholder. Pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat pemegang saham. Lebih spesifik lagi, apabila keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akan meningkat juga. Yang kedua, model pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting, kelangsungan hidup jangka panjang, bukan memaksimalkan laba, dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Kreitner tahun 1992, yaitu strategi reaktif, defensif, proaktif, dan akomodatif. Yang pertama, strategi reaktif atau Reactive Social Responsibility Strategy. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Akan tetapi, karena adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Yang kedua, strategi defensif atau Defensive Social Responsibility Strategy. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab limbah saja berargumen melalui pengacara yang disewakan untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum, dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaan saja yang membuang limbah ke sungai. Ketika lokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contoh lainnya, perusahaan-perusahaan besar pada era Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil. Bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil. Yang keempat, strategi proaktif atau Proactive Social Responsibility Strategy. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan dipotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya.
Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Misalnya, dengan membuat khusus penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan masyarakat. C. Manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak, yang dalam hal ini perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk diberikan kepada masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapat pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen, atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dalam dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. D. Masa depan tanggung jawab sosial. Perusahaan akan menghadapi tuntutan untuk terlibat lebih banyak dalam tanggung jawab sosial di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh penelitian empiris yang dilakukan oleh Famos dan Power pada tahun 1990. Strategi proaktif dari perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tampaknya tidak dapat dihindarkan lagi di masa yang akan datang. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa mayoritas responden dari para eksekutif dan mahasiswa program bisnis menyatakan bahwa perusahaan perlu untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial, seperti keterlibatan dalam sektor pendidikan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, dan masyarakat, pengangguran, dan lain-lain. 2. Etika manajemen. Pada buku Griffin, pengertian etika manajemen yaitu etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. A. Beberapa isu seputar etika. Pada buku Kreitner tahun 1992, ia memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang seringkali dihadapi oleh perusahaan. Di antaranya beberapa isu tersebut adalah 1. Penggunaan obat-obatan terlarang. 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi. 3. Konflik kepentingan pengawasan kualitas atau quality control. 4. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. 5. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan. 6. Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. 7. Pemecatan tenaga kerja. 8. Polusi lingkungan. 9. Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. 10. Pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu.
yang terkait dengan pemegang kebijakan dan lain sebagainya. B. Mengukur etika manajemen. Nilai personal dapat digunakan untuk mengukur etika. Lebih lanjut lagi, pada buku Griffin tahun 2000, mengenalkan sebuah model untuk menilai etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu dari sisi manfaat atau benefits, pemenuhan hak-hak atau rights, prinsip keadilan atau justice, dan dari sifat pemeliharaan atau caring. Sebagai contoh, sebuah tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi. Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. C. Nilai personal sebagai standar etika. Pada dasarnya, nilai merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal adalah cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan semua kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal, keadaan, dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. D. Konflik nilai. Yang pertama, konflik interpersonal. Konflik ini pada dasarnya terjadi di dalam individu dan antar individu. Yang kedua, konflik individu organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya antara individu yang bersangkutan atau juga dengan organisasi yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Dalam istilah manajemen, ini dinamakan sebagai whistleblowing atau meniup peliut. Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika, dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut untuk terus berjalan. Kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak publik, seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemerintah. Upaya ini mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan jika kegiatan tidak etis dilakukan dalam perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Demikian hasil presentasi kami pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.